Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan masuk Idul Adha, dan saudara-saudara kita di Tanah Suci akan segera melaksanakan ibadah puncak dari haji, yaitu wukuf di Arafah. Kebetulan tahun ini kita sama dengan Saudi, Pak, yaitu jatuh tanggal 9-nya hari Kamis dan tanggal 10-nya hari Jumat. Maka kita insya Allah akan Lebaran Idul Adha tahun 2025 ini pada hari Jumat. Tema kita hari ini sebenarnya bukan tentang ibadah haji, tapi tentang sholat. Hanya saja ini yang menarik, ternyata di masa Nabi, walaupun perintah sholat itu sudah diturunkan sejak awal-awal kenabian ketika masih di Mekah, tapi penyempurnaan syariatnya itu berlangsung terus sampai akhir dari kehidupan Nabi. Jadi jamaah sekalian, kalau ayat yang pertama turun memang Iqra ya, 5 ayat begitu. Tapi begitu gelombang kedua turunnya ayat itu sudah bicara sholat. Hanya saja memang waktu itu sholatnya bukan yang 5 waktu, sholatnya sholat malam. Ya, kalau setelah Iqra yang 5 ayat itu, Pak, turun berikutnya itu surat Al-Muzammil, Al-Muddathir, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, karena Nabi kan ketika turun dari Gua Hira itu kan ketakutan dan minta diselimuti, zammiluni, zammiluni gitu kan, selimuti aku. Maka ketika kali kedua Allah menyapa Nabi Muhammad, menyebutnya dengan wahai orang yang berselimut. Qumil laila, bangunlah di malam hari, itu maksudnya adalah kerjakan sholat malam. Ya, kalau bahasa kitanya salat tahajud. Waktu itu belum sunnah, Pak, masih wajib waktu itu hukumnya. Dan itu berlangsung terus sampai kira-kira Nabi hampir mau hijrah, 10-11 tahun kemudian baru ada salat 5 waktu ketika Nabi Isra Mi'raj gitu ya. Nah, proses pensyariatan sholat itu ternyata tidak berhenti sampai di situ, Pak. Sepanjang tahun selalu ada saja ayat atau ketentuan dari Allah yang sifatnya menyempurnakan. Bahkan sampai hari-hari terakhir Rasulullah SAW itu masih di dunia, itu pun masih ada update terakhir. Yaitu misalnya ketika Nabi sudah sakit dan beliau sudah tidak bisa lagi sholat jamaah, imam itu diserahkan kepada Abu Bakar. Nah, beberapa hari Abu Bakar mengimami sholat tanpa Rasulullah, ya kan? Hampir ketika Nabi sudah mau wafat banget itu, Pak, tiba-tiba Abu Bakar yang baru saja bertakbiratul ihram melihat dengan ujung mata Nabi masuk dan sholat sambil duduk di sampingnya. Maka saat itu Abu Bakar kemudian bergeser mundur, seolah memberi isyarat kepada Nabi agar Nabilah yang jadi imam. Dan Nabi langsung jadi imam sambil duduk. Itu, Pak, di situ ada 2 syariat tentang sholat, yaitu adanya istikhlaf, pertukaran antara imam dengan makmum. Ya, begitu imamnya yang asli datang gitu ya. Nabi tadinya jadi makmum, Pak, tapi kemudian Nabi jadi imam gitu ya, dan Abu Bakar mundur. Sama yang kedua, yaitu boleh dalam sholat fardu berjamaah imamnya itu duduk, sementara jamaahnya sholatnya pasti berdiri, karena nggak boleh kan kalau sholat fardu sambil duduk gitu ya. Itu di hari-hari terakhir, Pak. Masih ada update terbaru dari Allah tentang ibadah sholat. Nah, yang kita mau bicarakan sekarang adalah update terbaru pada saat ibadah haji. Dan ibadah haji ini juga adanya di bagian akhir. Dari 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah,
Di tahun yang ke-10 itulah terjadi ibadah haji. Dan kalau dihitung dari awal berarti tahun ke-23 itu Pak. Tahun ke-23 ataupun tahun ke-10 itu pun di bulan yang terakhir. Karena kan bulan Zulhijjah itu kan bulan 12. Setelah bulan 12 Pak selesai, berarti kan masuk bulan berikutnya udah tahun berikutnya ya, sudah bulan Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal. Nah, di tanggal 12 Rabiul Awal itu Nabi wafat. Jadi kita bisa lihat proses pensyariatan itu dari sejak awal Nabi diangkat jadi Nabi sampai Nabi mau meninggal itu masih ada proses update terbaru. Nah, di dalam ibadah haji ini Pak, yang menarik adalah tentang sholat safar, sholat dalam perjalanan. Jadi yang uniknya adalah begini Pak, kalau sudah mengqasar atau menjamak itu sudah ada sejak awal-awal. Nabi sudah melakukan itu ya dalam beberapa kesempatan. Setiap kali ada peperangan lewat perjalanan jauh pasti jamak, pasti qasar. Ada ayatnya tentang itu. Tapi bahwa tidak boleh mengqasar kalau jaraknya kurang dari yang ditentukan. Nah, itu baru kejadiannya di tahun ke-10 Pak. Makanya banyak umat Islam yang tidak update itu karena nggak ngikutin terus Pak, ya kan? Jadi gini Pak, Nabi berangkat dari Madinah sampai Mekah, ya waktu itu kan naik unta ya kan, jalan lah begitu. Itu kira-kira seminggu 10 hari Pak perjalanan. Sejak meninggalkan Madinah, beliau sudah jamak qasar, jamak qasar, jamak qasar. Selama perjalanan, itu mau perjalanan sampai setahun Pak. Kalau di perjalanan terus jamak qasar nggak masalah. Cuman yang jadi problem adalah ketika sampai di Mekah, ya orang-orang yang rumahnya di Mekah, yaitu para sahabat, kan gabung juga Pak, gabung juga sama Nabi untuk wukuf di Arafah, ikut nginep juga di Muzdalifah dan di Mina selama 3 malam. Nah, ini menarik Pak kasusnya. Begitu Nabi melaksanakan sholat di Mina itu ya, atau di Arafah itu dengan jamak qasar, ini para sahabat yang orang Mekah asli itu pada mau ikut jamak, pada mau ikut qasar bersama Nabi. Kata Nabi, ya ahla Mekah, wahai penduduk Mekah, la taksuru, kalian tidak boleh mengqasar. Wah, pada kaget kan? Kenapa ahli Mekah? Kenapa penduduk Mekah? Ternyata jawabannya karena rumah di Mekah sama tempat yang paling jauh untuk haji itu kan paling ujung sana itu Pak, itu Arafah. Paling dekat itu tempat melontar Mina, itu jaraknya 5 kilo dari Masjidil Haram, itu daerah Aziziyah, daerah tempat melontarnya. Paling ujungnya sana itu padang pasir Arafah. Nah, di padang pasir Arafah itu Pak, kalau kita hitung jaraknya dari Masjidil Haram itu jaraknya cuma 25-an kilo Pak. Dan jarak segitu belum dibolehkan untuk menjamak, untuk mengqasar. Itulah kenapa Nabi melarang yang orang Mekah asli tidak boleh ikut jamak, tidak boleh ikut qasar. Yang lain silahkan. Kenapa? Rumahnya di Madinah Pak, 450 km, jaraknya jauh. Nah, maka selama haji itu yang orang Mekah kalau sholat Pak itmam. Apa itu? Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4 gitu Pak. Dan tidak diqasar. Kenapa? Karena syarat untuk boleh menjamak dan mengqasar belum terpenuhi. Lalu mereka penduduk Mekahnya mengatakan begini, ya Rasul, jadi jarak berapa kita boleh untuk mengqasar atau menjamak? Nah, di situ Nabi menjawab, ma baina Makkah wa Usafan. Antara Mekah sini dengan Usafan. Usafan itu Pak, kalau kita buka Google Maps muncul Pak. Tapi nulisnya pakai bahasa Arab gitu. Ain, sin, fa, alif, nun. Usafan gitu. Dan itu adalah rute kalau kita dari Madinah mau ke Mekah atau dari Mekah mau ke Madinah, ketemu Pak, ada satu titik namanya daerah itu namanya
musafah. Kalau di masa Nabi, karena perjalanan kaki atau naik onta itu butuh waktu 2 hari Pak, perjalanan dari Mekah sampai Musafah. Tapi yang jadi hitungan bukan berapa lama, berapa jaraknya. Dan kalau hitungan jarak di masa Nabi kan belum pakai kilometer, masih pakai istilah di masa Nabi itu pakai istilah pos. Jadi perjalanan sehari itu Pak 2 pos gitu. Pos itu dalam bahasa Arab di masa Nabi disebut dengan bar. 4 bar, sehari bisa berjalan 2 bar, 2 pos. Kalau 2 hari berarti 4 pos gitu. Nah di 100-200 tahun kemudian para ulama mereka menghitung 4 bar itu. Kalau untuk ukuran konversi jarak di masa mereka punya istilah namanya farsakh. Nah kalau dikonversi 4 bar itu sama dengan sittata asyara farsakhan, 16 farsakh antara Mekah dengan Musafah. Nah kalau di zaman kita ya karena ada Google Map gampang, Bapak bisa cari itu sendiri kan. Dari Masjidil Haram ke Musafah itu ketemu angkanya ya lu kalau zaman sekarang dekat jatuhnya Pak, karena jalan tol kan, pinggir jalan tol itu posisinya itu 88 km lebih sedikit. Kalau di dalam tahqiq para ulama hari ini 88 km tambahnya 704. Jadi 88.000 meter tambah 704 meter gitu ya. Ya kalau mau dibulatkan ke atas 89 kilo lah, atau lebih gampang lagi 90 kilo gitu kan. Itu satu versi ya. Tapi kurang lebih versi-versi lainnya nggak akan jauh dari itu lah kira-kira. Sekitar 88,704 atau bulatkan ke atas 89 atau 90 km. Kira-kira seperti itu Pak. Ini kalau kita naik tol Pak dari Cawang ke Bandung, ntar ada KM 88. Nah itu kira-kira gitu Pak ya. Itu pengen ngitungnya dari Cawang, dari UKI kan KM 1. Kalau Bapak ngitungnya dari Tomang atau dari mana kan udah lebih gitu. Jadi jamaah sekalian, dari sanalah kemudian para ulama membuat semacam aturan bahwa mengqashar sholat termasuk juga menjamaknya itu membutuhkan jarak. Kalau jaraknya kurang dari segitu, sebagaimana yang terjadi pada penduduk Mekah, Nabi yang melarang la taqsuru, kalian tidak boleh qashar. Kenapa? Karena jaraknya. Dan jarak ini Pak tentu adalah jarak yang membelah ya, yang memisahkan dari satu titik ke titik yang lain gitu Pak. Perjalanan keluar kota gitu. Sebab kalau dengan konteks hari ini Pak, Bapak kalau masuk tol dalam kota, masuk dari Pancoran Pak Cawang, muter sekali Pak itu udah 45 kilo itu Pak. Nah kalau muter 2 kali 90 kilo, boleh jamaah enggak? Enggak. Kenapa? Karena di sini-sini doang Pak. Atau Bapak masuk sirkuit Sentul, terus sekali putaran berapa kilo ya? Mungkin 5 kilo atau berapa gitu kan. Muter berapa kali itu udah bisa ratusan kilo. Nah itu enggak termasuk Pak. Sopir busway itu bolak-balik Blok M Solo, bolak-balik gitu kan. Nah itu juga ya kalau itu nggak dihitung Pak kalau kayak gitu, karena di situ-situ juga. Ini maksudnya perjalanan antar kota yang jauh gitu. Kalau tadi saya bilang Jakarta Bandung KM 88 itu ada. Atau kalau lewat jalur puncak, sebenarnya puncak ini agak jadi tricky juga nih. Kenapa? Setahu saya dulu Pak tahun 90-an, saya kalau ke puncak tuh masih ada dolken apa sih patok gitu ya, tulisannya KM 90. Berarti puncak pas tuh udah pas. Tapi kalau sekarang itu udah hilang tuh Pak patoknya. Dan kalau saya ukur pakai GPS kurang, baru 70-an. Masjid Ta'awun itu cuma 70, kurang gitu Pak. Jadi kalau kita mau jamak qashar sementara kita nginep di Cisarua dan sebagainya, tekniknya adalah Bapak ambil mikot dulu Pak, lempeng dulu ya kan sampai ke Cipanas. Begitu lewat 90 Bapak balik lagi, nah udah bisa jamak qashar gitu ya. Tekor tuh Pak, kurang. Gara-garanya mungkin jalan tol itu shortcut gitu kan. Kalau zaman dulu kan orang lewat Jalan Bogor Raya, lewat Warung Jambu, lewat Bogor, lewat Ciawi gitu kan. Kalau sekarang kan dia tembus-tembus gitu. Boleh jadi itu. Ya tekniknya gampang.
lempengin aja sampai Cipanas gitu kan, mau perginya mau pulangnya, yang jelas kita sudah bisa dikatakan sebagai musafir. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dulu awalnya ini cerita tentang boleh qashar boleh jamak, itu selain perjalanan antar kota, tujuannya harus tujuan dalam rangka jihad fisabilillah. Memang ada ayatnya itu Pak, ya. Wa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Dan kalau kamu menembus jarak di muka bumi, ya kan? Fala junaha 'alaikum, tidak mengapa kamu untuk mengqashar salat, tapi ada syarat yang kedua. Apa? Kalau kamu khawatir musuh-musuh kamu itu akan mencelakakan kamu. Ya konteksnya perang gitu Pak. Nah sampai pada satu ketika, ini perjalanan haji Nabi ini, Nabi kan haji Pak, dari Madinah ke Mekah itu ternyata Nabi dari awal Pak, itu udah jamak qashar, jamak qashar, jamak qashar. Padahal ayatnya mengatakan syaratnya itu ada dua, bukan hanya safar tapi jihad. Sedangkan perjalanan haji ini bukan jihad. Kenapa? Karena mereka pakai baju ihram, tidak boleh membunuh, tidak boleh nyabut bulu apa kan nggak boleh, pakai minyak wangi aja nggak boleh. Ini bukan perjalanan perang, perjalanan damai, ya kan? Tapi kenapa kok ada ayat yang menyatakan harusnya dalam keadaan perang Nabi nggak perang? Kok Nabi jamak dan qashar? Itu yang bertanya nggak jauh-jauh Pak, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, bukankah Allah mensyaratkan bahwa kita boleh qashar ini karena kalau kita lagi perjalanan antar kota dan dalam keadaan perang? In khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Itu Umar yang nanya Pak, serius tuh nanyanya. Lalu Nabi menjawab, sadaqatun, sedekah kata Allah, kata Nabi. Maksudnya sadaqatun tasaddaqallahu biha. Allah memberikan sedekah kepada kamu keringanan, gak usah dalam keadaan perang, yang penting safar saja kamu sudah boleh jamak dan qashar. Faqbalu sadaqatahu, terimalah sedekah keringanan dari Allah. Makanya Pak, walaupun tidak perang, asalkan perjalanan antar kota dan sudah menempuh jarak antara Mekah dengan Musafan, maka boleh jamak, boleh qashar. Itu pelajaran yang pertama dari ibadah haji. Sebenarnya itu ibadah haji Pak, cuman di dalamnya terselip juga syariat tentang bagaimana tata cara sholat jamak dan sholat qashar. Nah masih ada kaitannya dengan itu. Yang menarik begini Pak, ternyata setelah selesai ritual haji yang 4 hari di Arafah tanggal 9, ya kan, kemudian malamnya, malam takbiran tanggal 10 itu menginap di Muzdalifah. Lalu besok paginya teruskan lagi ke Mina, dan Nabi menginap sampai 3 hari ke depan. Jadi tanggal 9 ya kan di Arafah, lalu tanggal 10, 11, 12 4 hari itu Pak Nabi ke Mina. Selama di Mina itu Nabi selalu jamak qashar, jamak qashar, jamak qashar. Ya. Tapi menariknya begini Pak, selesai dari Mina ternyata Nabi nggak pulang ke Madinah langsung. Beliau menetap sementara di Mekah, di kota Mekah. Ya, sampai beberapa lama, ada beberapa alasan dan urusan. Salah satunya adalah karena istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha lagi haid. Jadi kalau Nabi langsung pulang, Aisyah itu belum selesai hajinya Pak, lagi haid, nggak boleh dia tawaf ifadah gitu kan. Nah maka Nabi mengatakan, ya sudah, kamu tunggu saja sampai haidmu selesai. Ya orang haid kan kira-kira 7 hari Pak. Jadi kira-kira paling enggak 7 hari. Bisa jadi lebih dari 7 hari kan, 10 hari, maksimal 15 hari lah gitu kan. Kalau kamu sudah selesai haid, kamu tawaf ifadah, berarti hajinya udah selesai. Nah Nabi Pak, sambil beliau menunggu Aisyah yang belum selesai dari haid, sambil juga punya ada urusan yang lain, sambil tinggal di Mekah, Nabi sudah tidak lagi jamak, sudah tidak lagi qashar.
Kenapa? Nah ini Pak yang menarik. Karena waktu yang diberikan untuk diam di satu titik dalam perjalanan itu sudah expire, sudah habis. 4 hari. 4 hari itu sudah dihabiskan di Arafah dan Musdalifah dan Mina, 4 hari itu. Dan karena Nabi tidak geser kemana-mana, tetap masih Mina, Mekah atau Masjidil Haram, jaraknya cuma 5 kilo, situ-situ juga. Nabi sudah kehabisan. Nah, sudah kehabisan apa istilahnya waktu untuk menjamak dan mengqashar. Itu kemudian kita tarik. Para ulama mengatakan bahwa kalau Anda dalam perjalanan luar kota, di kendaraan mau sampai berapa lama pun tidak ada batasnya, tetap jamak qashar silahkan karena musafir terus. Misalnya Pak ya, pelaut, di kapal laut nggak turun-turun Pak, ya kan? Nah itu dia tetap musafir terus tuh, mau seminggu, 2 minggu, sebulan dan sebagainya, sepanjang itu. Astronot naik ISS itu kan bisa setahun gitu Pak di itu ya. Nah itu sepanjang itu dia jamak qashar aja nggak ada masalah gitu. Tapi ketika kita berhenti di satu titik, sebutlah misalnya kita pulang kampung nih Pak, lebaran, liburan, pulang kampung. Kalau niat pulang kampungnya itu Pak kurang dari 4 hari, ya kurang dari 4 hari, maka selama di kampung kita boleh jamak qashar terus. Walaupun itu kampung halaman sendiri, itu rumah kita sendiri. Ya kayak Nabi kan pulang kampung ke Mekah. Dan selama di Mekah, yaitu di Arafah dan Mina, beliau jamak qashar. Tapi karena ternyata waktu Nabi udah mau pulang ada kasus tertentu, sehingga Nabi mau nggak mau harus menetap di situ. Nabi kehabisan masa untuk bisa menjamak mengqashar. Setelah lewat 4 hari Nabi sudah tidak lagi melakukannya. Jadi tetap sholatnya tidak dijamak, sholatnya dan tidak lagi diqashar ya. Sholatnya udah seperti 5 waktu biasa dan seterusnya gitu. Nah kita kalau pulang kampung gitu juga Pak. Seandainya pulang kampung sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, niatnya dari awal gitu Pak, silahkan jamak qashar terus. Tapi begitu tiba-tiba, waduh, harus extend, harus nambah gitu ya. Nah, lewat dari 4 hari itu Anda sudah harus jamak dan qashar. Sudah tidak boleh lagi jamak dan qashar, ya kan? Tapi, nah gini Pak, ini kan tadi ngomongnya adalah tiba-tiba harus extend. Gimana kalau sejak awal niatnya lebih dari 4 hari? Pulang kampung berapa lama? Ya seminggu itu 7 hari Pak. Kalau dari awal niatnya udah seminggu, begitu masuk kampung halaman, Anda sudah tidak boleh lagi untuk menjamak mengqashar. Kenapa? Karena dari niatnya saja udah lebih dari 4 hari. Jadi boleh kita jamak qashar asal niatnya itu kurang dari 4 hari. Kalaupun nanti ternyata harus nambah, ya tambahannya itu udah nggak boleh jamak qashar, nggak boleh jamak qashar lagi. Nah, terakhir Pak, sebelum saya buka kesempatan tanya jawab, begini Pak, jamak qashar itu kan keringanan. Apakah yang namanya keringanan itu harus diambil atau sebaiknya tidak usah diambil? Nah, begini Pak, memang di 3 mazhab itu ada perbedaan pendapat. Ada sebagian ulama, ya kan, dia mengatakan wajib diambil. Mazhab Hanafi begitu Pak. Kalau Bapak dalam perjalanan tidak jamak qashar, sholatnya biasa, sholatnya sah, tapi Bapak dosa. Kenapa? Allah ngasih sedekah ditolak, dosa lu nolak sedekah dari Allah, gitu ya. Hanafi. Hambali beda. Dia nggak dosa sih, tapi kurang baik, gitu. Afdolnya Anda jamak qashar. Tapi kalau Syafi'i, nah lain Pak. Namanya juga keringanan, namanya juga fasilitas. Masa kita nggak ambil kita jadi dosa? Masa kita nggak ambil kita jadi kurang baik? Ya terserah kita lah. Kalau kita mau pakai, ya boleh. Kalau nggak pakai, ya nggak apa-apa juga, gitu Pak. Maka dalam mazhab Syafi'i, jamak qashar asalkan syaratnya terpenuhi, boleh. Tapi walaupun syaratnya terpenuhi, tapi saya saya mau sholat yang benar 5 waktu tanpa di qashar gitu, ya boleh juga. Ya kalau nggak percaya buktinya orang umroh Pak. Orang umroh tuh Pak,
Di Mekah 4 hari, di Madinah 3 hari. Saya perhatikan jarang Pak yang jamak qashar Pak gitu. Lagian ngapain jamak qashar? Sholat di kamar mulu. Lalu kan di depan Masjidil Haram. Ngapain nggak ke masjid kan gitu ya? Artinya sah-sah saja. Keringanan itu mau diambil atau tidak diambil. Gitu Pak. Baik, apakah ada pertanyaan dari jamaah sekalian? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, waktu itu saya bersama rombongan mau berangkat ke Jogja dalam keberangkatan bersama rombongan naik bus. Berangkat jam 5, kemudian pada saat jam 6 saya minta izin sama ketua rombongan untuk mampir ke masjid. Nah di masjid itu pada saat azan kami memisahkan diri dari jemaah masjid yang tinggal di sekitar masjid itu. Kami waktu itu melakukan sholat jamak qashar. Maghrib nggak bisa, dikasih waktu 15 menit. Setelah saya melakukan sholat jamak qashar maghrib nggak bisa, saya ditegur sama pengurus masjid. Bapak sholat apa tadi? Saya bilang saya sholat jamak qashar karena mau dalam perjalanan jauh. Dia bilang, Pak, yang namanya sholat berjamaah tidak boleh ada 2 sholat berjamaah dalam satu waktu. Jadi kalau Bapak mau niat untuk jamak qashar, sebaiknya itu gabung dulu sholat maghrib, baru setelah itu Bapak lanjutkan dengan qashar sholat isya-nya. Nah, pengertiannya seperti apa saya juga nggak ngerti. Menurut Ustaz, mana yang benar pendapat si pengurus masjid itu atau pendapat saya untuk memisahkan jemaah dengan jemaah yang ada di masjid lebih dulu gitu Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya dikit Pak ya. Waktu Bapak berhenti di masjid itu, sholat jamaah maghrib yang di situ itu sedang berlangsung apa sudah selesai? Waktu itu pas azan saya jadi pas komat dia sholat maghrib, saya sholat jamak qashar. 2 sholat, 2 jamaah. Iya nggak boleh memang Pak. Masa ada sholat lagi orang jamaah, Bapak sholat jamaah sendiri nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Makanya gini Pak, udah benar tadi jawaban yang orang itu. Kalau lagi ada sholat jamaah, ya Bapak harus ikut sholat jamaah itu. Tapi kan saya mau jamaah, ya kan jamaah sesudahnya. Maghribnya ikut bareng sama orang lokal. Begitu udah selesai, nah Bapak yang sama-sama mau jamaah isya nih, kumpul dah di mana, di pojokan di mana, lalu qomatlah 2 rakaat misalnya, atau 4 rakaat juga boleh untuk sholat isya. Jangan Bapak bikin di jamaah, nggak boleh. Tapi gini Pak ya, itu yang nggak boleh kalau dengan jamaah lokal Pak. Masjidnya kan masjid lokal, orang lokal situ lagi bikin jamaah bersama imam masjid yang rawatibnya. Nah itu kita nggak boleh ngedobelin. Tapi kalau sesama musafir juga misalnya kan, nah ini jamaah resminya yang asli nih Pak, yang negeri gitu udah selesai. Bapak datang sebagai jamaah swasta gitu. Nah sesama swasta nggak apa-apa gitu. Kayak kita datang ke Masjidil Haram Pak, sholat isya udah selesai, kita datang jam 9 Pak, cuman belum sholat isya, jamaah yuk jamaah. Ternyata sebelah sana ada jamaah, jamaah banyak tuh, udah ratusan jamaah. Boleh? Kalau nggak boleh Pak, saya tuh belum pernah jadi imam masjid di Masjidil Haram. Saya pernah jadi imam Pak di Masjidil Haram. Makmumnya 2 orang, ya kan? Itu boleh gitu. Tapi kalau pertanyaannya adalah itu masjid lokal, di situ ada jamaah yang memang rawatib tetap, ada imam tetapnya. Nah kita tidak boleh. Bahkan jangankan kita diem aja, nggak boleh juga Pak. Maksudnya biarin dia sholat dulu, kita diem aja nggak boleh. Apalagi kita bikin sholat lagi, emang nggak boleh gitu ya. Nah kecuali kalau Bapak sampai mereka lagi pada sholat jamaah, Bapak lagi mau wudhu dulu apa segala, begitu selesai Bapak udah siap wudhu, mereka udah salam, udah salam. Nah Bapak bikin sholat jamaah, silakan. Gitu ya Pak ya. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Ya silakan. Assalamualaikum. Jadi
Bertanya Ustaz, hukumnya atau utamanya puasa 2 hari sebelum Idul Adha. Tarwiyah Arafah. Ya begini, sebelum ngomongin keutamaan, secara hukumnya dulu ya. Nabi itu selalu berpuasa di situ, ya kan? Jadi kalau bicara hukum jatuhnya bukan sekedar sunnah biasa, tapi sunnah yang levelnya udah hampir mendekati wajib, walaupun nggak wajib juga. Ya kalau bicara hikmahnya pasti banyak lah. Biasanya sih secara umum kalau puasa itu ngerontokin dosa, ya kan? Karena puasa itu pada dasarnya kan kita menahan dari segala macam hawa nafsu dan sebagainya. Nah maka ibadah-ibadah terkait puasa, kemudian kurban itu fungsi dasarnya adalah dia bukan nambahin pahala dalam arti memperberat timbangan amal baik, tapi mengurangi timbangan amal buruk, nah, gitu. Dan itu penting Pak, soalnya biar balance, soalnya percuma Pak kita menghadap Allah dengan amal yang banyak, tapi amal buruk juga berat kan repot juga. Nah maka fungsi yang paling utama adalah ngerontokin beratnya amal buruk kita dengan berpuasa. Salah satunya puasa tanggal 8, tanggal 9. Kalau mau dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 9 itu lebih banyak lagi yang bisa dirontokin. Kalau Bapak nggak sempat puasa, kurban. Nah, kurban juga ngerontokinnya hebat. Ibaratnya karat yang ada pada keramik tuh Pak, kalau cuma pakai sabun, pakai rinso tuh biasa disikat nggak hilang-hilang Pak. Tapi kalau pakai cairan khusus itu dipakai kuas aja tuh rontok gitu Pak. Nah itu Pak, poinnya di situ sebenarnya. Baik, ada lagi silakan. Ya Pak Ustaz, ada titipan dari jamaah wanita. Ini Oh iya. mungkin penjelasannya tadi mungkin beliau sedang sholat, jadi kurang menyimak. Ya. Tepatnya berapa kilo jarak untuk sholat tadi? Beliau kurang jelas. Kalau konversinya 88 kilo plus 704 kilometer gitu. Berarti 0 tambah 0,7 ya 88,7 gitu kan. Atau ya dibuletin jadi 89 atau yang gampangnya 90 lah gitu kira-kira. Kalau 90 tadi saya bilang Jakarta dari rumah saya ke Masjid Ta'awun itu Pak, itu baru 70-an. Nah, kalau mau dapat yang 90, lempeng dulu, turun ke bawah Ciloto, lempeng lagi dikit itu Cipanas. Nah, Istana Presiden Cipanas. Nah, Bapak situ muter balik lagi, terus nginep di Cipayung, di Cisarua, udah jamaah kosor aja. Tapi jangan lebih dari 4 hari, gitu. Kenapa? Karena batasnya segitu kira-kira. Jadi ya kan kita kalau nginep di villa kan nggak cuma di villa aja, kan kita jalan-jalan ke Cibodas gitu kan balik lagi. Nah itu udah dapat jaraknya begitu. Kalau di zaman Nabi tadi antara Mekah dengan Usafan itu kalau dihitung arba'atu burud 4 baret atau 16 farsakh itu konversinya. Nah di kita 88,704 km gitu. Baik, ada lagi Pak? Ya silakan. Terima kasih. Saya itu kan juga ya punya kebiasaan mingguan balik seluruh Jakarta itu. Oh iya, PJKA. Iya. Itu saya menetapkan diri sebagai yang asli. Sebenarnya asli Solo cuma di Jakarta lebih lama gitu. Saya harus ngambilnya yang 4 hari di mana nih? Iya betul. Itu gimana Pak? Gini, dikatakan domisili, ya kan? Kalau di zaman modern mah domisili dilihat dari KTP. Bapak KTP-nya Monas apa Solo? Solo. Oke, berarti domisili Bapak itu Solo sebenarnya kan. Walaupun kalau dilihat per minggunya lebih lama di Jakarta daripada di Solonya, tapi tetap posisi adalah Solo. Nah kalau di zaman Nabi karena belum ada KTP waktu itu, jadi domisili itu didasarkan pada posisi istri, keluarga. Nah, Bapak keluarga di Jakarta apa di Solo? Solo kan? Nah, jadi Bapak domisilinya udah pasti Solo lah, ya kan? Nah, Jakarta tuh musafir. Nah, mukimnya adalah Solo. Nah, berarti kalau Bapak di Solo, Bapak tidak boleh jamak, tidak boleh qashar, kecuali Bapak pindah ke Jakarta
istri diboyong ke Jakarta, kan gitu ya. KTP pindah jadi Monas gitu. Atau istri tetap di Solo, di Jakarta Bapak bikin cabang baru misalnya gitu kan. Nah itu kayak Agim ya kan, di Bandung ada, di Jakarta ada. Nah itu berarti jamak kosornya cuma di perjalanan aja. Nah, masuk Bandung udah bukan musafir, masuk Jakarta udah bukan musafir. Nah bersyukurlah Bapak nggak ada cabang Pak ya, cuman head office aja di sana kan. Head office tetap Solo, Jakarta itu cabang gitu. Kalau boleh tahu Bapak berangkat dari Solo setiap minggunya malam Senin ya, sampai sini hari Senin gitu kan. Oke. Nah kalau Bapak pulang ke Solonya Jumat sore. Nah coba kita hitung Pak ya. Berarti kan tiba di Jakarta itu kan hari Senin, ya kan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya udah 5 hari itu Pak. Ya udah 5 hari. Berarti Bapak nggak bisa mengaku sebagai musafir, nggak boleh jamak qashar. Sebagai bukti, kalau Ramadan Bapak berani nggak pas di Jakarta apa nggak puasa? Berani nggak? Dengan alasan, wong saya musafir kok. Berani nggak Pak? Nggak kan? Enggak lah, enggak. Kenapa? Ya kalau Bapak berani nggak puasa, berarti Bapak boleh jamak qashar. Nah itu sebagai tes aja gitu. Jamak boleh, jamak musafir. Kalau lu ngaku musafir, lu berani nggak puasa? Kan musafir boleh nggak puasa? Oh ya enggak. Ya jangan tidak konsisten, harus konsisten. Kalau Anda berani mengatakan saya musafir, berarti Anda boleh jamak qashar iya, dan Anda boleh tidak puasa. Kalau Anda berani tidak puasa, berani ya. Nah, kalau Bapak nggak berani, berarti Anda tidak yakin bahwa Anda itu musafir gitu kan. Dan memang kenyataannya bukan musafir. So, berarti Bapak bisa jamaknya gini Pak. Biasanya kalau ke Solo naik apa dari Jakarta? Kereta ya, Senin ya. Berangkat malam kan, gini Pak. Kalau Bapak tinggal di ngekos di mana? Di sini. Ya, kan hari Jumat tuh Pak ya. Kalau Bapak berangkat dari rumah mau ke kantor, itu sudah niat musafir, bisa Pak. Jadi waktu Jumatan itu Bapak sudah musafir itu. Habis sholat Jumat Bapak bisa langsung hajar dengan jamak takdimnya asar. Dengan syarat habis Jumat, habis dari kantor Bapak jangan pulang dulu, langsung ke Senen. Nah gitu. Tapi kalau Bapak pulang dulu baru ke Senen, selama Bapak masih di rumah, dikontrakan di kosan, Bapak belum jadi musafir tuh. Begitu Bapak bergerak menuju ke stasiun Senen, di stasiun Senen Bapak sudah musafir. Walaupun belum 90 kilo, tapi kalau ditanya mau kemana? Mau ke Solo. Gitu kan. Melangkahkan kaki keluar dari rumah, keluar dari area komplek rumah, statusnya sudah musafir. Nah, sampai di Solo besok pagi kan. Nah, Bapak maghrib isya boleh dijamak karena di perjalanan. Tapi kalau udah sampai rumah, Bapak nggak bisa. Sampai Solo jam berapa Pak? Jam sebelum subuh apa sudah subuh? Kadang sebelum subuh. Nah, kalaupun Bapak mau jamak takhir, jangan di rumah gitu maksud saya. Ya jamak takhir di stasiun apa itu Solo Balapan boleh gitu kan. Tapi jangan udah sampai di rumah. Kalau udah sampai di rumah Bapak udah bukan musafir. Karena udah jadi orang situ gitu. Jangan kan gini, kan sering juga Pak ya. Kalau saya nih misalnya karena rumah saya Jakarta, kadang-kadang kalau saya keluar kota tuh pulangnya malam kan. Maghrib saya lewatin Pak. Saya mau jamak takhir aja. Boleh jamak takhir, tapi nggak boleh di rumah. Kenapa? Kalau udah di rumah udah bukan musafir, nggak bisa di jamak takhir. Jadi kalau mau jamak takhir tuh di rest area terakhir tuh Pak. KM 10 atau berapa gitu. Atau kalau kita naik kereta, jamak takhirnya di Gambir atau di bandara gitu kan. Sebelum sampai rumah. Kalau udah sampai rumah udah bukan musafir lagi. Jadi syarat keringanan sebagai musafir itu hanya bisa diambil ketika memang beneran kita sudah jadi musafir dan belum selesai dari kemusafiran, ya kan? Kalau belum nggak boleh diambil, kalau udah selesai juga nggak boleh diambil. Itu juga berlaku buat puasa, Pak. Makanya orang kalau syaratnya boleh tidak puasa, itu dia harus sudah berangkat sebelum subuh, Pak. Bapak mau pulang ke Solo, pengen nggak puasa bisa, tapi berangkatnya sebelum subuh, biar Bapak statusnya dari awal sudah musafir. Jangan gini Pak, bulan Ramadan jam 7 pagi sarapan, woi lu kagak puasa, musafir. Emang berangkatnya kapan? Ntar sih abis taraweh. Kan nggak boleh Pak kayak gitu, ya kan? Orang belum musafir udah nggak puasa duluan, udah gitu berangkatnya abis taraweh lagi. Lu ngapain? Selama ini kan bukan. Nah jadi
Itu yang harus kita perhatikan. Baik, masih ada lagi Pak pertanyaan? Sudah, cukup ya. Kalau nggak ada lagi, mari kita tutup sama-sama dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana. Lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.